Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Malam pertama di alam kubur yang mencekam dan sunyi. Terkadang kita sibuk dengan dunia yang memiliki batasan dan melupakan alam kubur. Padahal alam kubur semuanya terasa gelap, mencekam dan sunyi. Bagaimana kisah kengerian pada malam pertama di alam kubur? Apakah manusia ketika berada di alam barzah akan kembali hidup? Bagaimana kondisi sebenarnya alam kubur? Nonton video ini sampai habis agar saudaraku tidak sesat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, gambaran alam kubur begitu mengerikan. Kondisi yang gelap dan sunyi menambah suasana semakin mencekam. Setelah menempuh kehidupan panjang sebagai manusia, kini jasadnya siap menyatu dengan bumi. Bagi yang beramal soleh selama di dunia, maka kuburan yang menjadi ditempati oleh si mukmin akan menjadi taman surga. Namun sebaliknya, bagi yang ingkar kepada Tuhannya semasa hidupnya, maka kuburan yang akan ditempati akan menjadi lubang daripada api neraka. Alam kubur adalah alam yang menyimpan banyak misteri dan rahasia, karena kebanyakan cerita yang tersiar masih simpang siur dan terkadang sulit dipercaya kebenarannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah tentunya masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi saat jenazah sudah dikuburkan. Bayangan-bayangan tentang siksa kubur yang mengeringkan pun saling melintas berbaur dengan ingatan masa kecil yang dikisahkan oleh para guru agama. Malam pertama di alam kubur, isakan tangis dan anggota keluarga yang mengantar jenazah serta suasana senyap di antara pepohonan membuat situasi bercampur haru dan mencekam. Tepat setelah langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang terjadi? Menurut hadis Nabi, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal dan menunggu hari pembalasan kelak tiba. Dalam syariat Islam, jenazah harus dikuburkan setidaknya sebelum azan asar berkumandang. Di beberapa tempat malah bisa segera dimasukkan ke liang lahat asalkan sebelum tengah malam. Selama hidupnya, seseorang mungkin dibuahi oleh popularitas dan kekayaan, tapi ketika ajal sudah menjemputnya, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatannya. Menurut hadis Nabi, ada 3 hal yang akan menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Namun 2 hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman. Selanjutnya adalah persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan hadir ke kubur dan menanyakan beberapa hal. Itulah siksa pertama dari dalam kubur. Dan amal perbuatan selama hidup di dunia akan menjadi pelindung bagi mayat tersebut. Lalu apa sajakah yang ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut? Dan bagaimana sesosok mayat akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan malam pertama di alam kubur yang diintegrasi oleh malaikat? Sepasang malaikat itu adalah Mungkar dan Nakir yang memang mengemban tugas sebagai interrogator di alam kubur. Tepat ketika mereka datang, roh akan kembali ke dasar untuk menjawab daftar pertanyaan mereka. Artinya, setelah manusia akan kembali hidup ketika berada di alam barzah. Dalam buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Rahasia Ruh dan Kematian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa Rasulullah telah menyatakan secara gamblang bahwa orang mati dikembalikan ke dalam jasadnya ketika malaikat menanyainya. Kedua malaikat itu akan mendudukkan sosok mayat itu dan mulai melontarkan pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah mengenai Tuhan. Jasad akan ditanyai siapa Tuhannya. Kalau tidak bisa menjawab, jasad akan disiksa. Pertanyaan kedua adalah tentang agama. Apa agama dari sang jasad? Kalau masih tidak bisa menjawab, jasad akan kembali didera siksaan. Pertanyaan ketiga adalah tentang nabi. Siapa nabi dari sang jasad? Jika masih tidak bisa menjawab, siksaan akan kembali diberikan. Jika ketiga pertanyaan tersebut tidak bisa terjawab, maka akan terasa hawa panas dari neraka beserta racunnya. Lalu muncullah sesosok pria yang berbau busuk, berbaju compang-camping, dan wajahnya sangatlah buruk.
Siapakah dia? Tak lain adalah amal perbuatan buruk dari sang jasad itu sendiri. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok buruk rupa berbau busuk yang sebenarnya adalah perwujudan dari sang jasad itu sendiri. Dan neraka telah menunggu kehadiran sang jasad. Selama menunggu hari pembalasan itulah sang jasad akan berkali-kali menderita siksa kubur yang teramat pedih dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda kalau semasa hidup sang jasad berbuat amal baik dan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut kepadanya, dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Periode sensasi malam di alam kubur ada rentang waktu tertentu dari sosok jenazah yang telah menetap di alam kubur. Hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Sangat panjang bukan? Bahkan semalam di alam kubur pasti sangatlah terasa lamanya. Yang pertama sekali membusuk adalah perut dan kemaluannya. Itulah alasan semasa hidup setiap manusia seharusnya menjaga 2 bagian tubuh tersebut. Jasad mulai berubah warnanya menjadi agak hijau dan cenderung gelap. Malam kedua, malam berikutnya organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung, paru-paru, hati, dan limpa. Malam ketiga adalah malam ketika jasad mulai mengeluarkan bau busuk. Setelah 7 hari, wajah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi serta kedua belah mata. 10 hari pertama tubuh akan semakin membusuk. Setelah 2 minggu, perlahan-lahan rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. 15 hari, hewan-hewan tanah seperti ular menghampirinya. 6 bulan, daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyisakan sedikit, cuma tersisa tulang dan rangka. Dari jasad tersebut, 25 tahun, kerangka akan meninggalkan 1 biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itulah kelak manusia akan dibangkitkan di hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Allah memberikan pemberitaan umum kepada seluruh makhluk bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah saja yang maha hidup, tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Kemudian, kematian merupakan hakikat yang menakutkan. Dia akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolaknya maupun menahannya. Maut adalah ketetapan Allah. Ini adalah hakikat yang sudah diketahui, maka sudah sepantasnya untuk kita bersiap diri menghadapinya dengan iman dan amal solih. Saudaraku, setelah kematian datang kepada kita, maka kita akan menempuh fase alam kubur. Seperti apa kondisi alam kubur yang akan kita tempuh nanti? Mari kita kaji kondisinya. Malam pertama adalah alam kubur yang menakutkan. Hani, bekas bunda Utsman bin Affan, berkata, kebiasaan Utsman jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis, namun engkau menangis dengan sebab ini, melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat darinya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Karena fase setelah kubur lebih mudah lagi yang selamat, maka ketika melihat surga-surga yang disiapkan oleh Allah dalam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, ya Robbi, segerakanlah kiamat agar aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika melihat ada pedihnya yang disiapkan oleh Allah baginya, ia mengatakan, jangan engkau datangkan kiamat, karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan gelapnya alam kubur. Hal ini ditunjukkan oleh hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasanya menyapu Masjid Nabawi. Pada masa Rasulullah SAW tidak mendapatinya lagi, sehingga beliau menanyakannya kepada para sahabat.
Para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Beliau berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau bersabda, tunjukkanlah kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyalati wanita itu, lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan daripada penghuninya, dan sesungguhnya Allah menyinari bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Himpitan alam kubur setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit saat dibuat, padahal kematiannya membuat laras berguncang pintu-pintu langit terbuka serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dalam Sunan An-Nasai diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, inilah yang membuat aras berguncang, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, kemudian dibebaskan. Disahkan oleh Syekh Albani, rujukan pada kitab Miskatul Masabi, Silsilah As-Sahihah nomor 1695. Dari Ahmad diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang bila seseorang bisa selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Himpitan alam kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Rasulullah SAW bersabda, seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini pastilah selamat. Fitnah atau ujian kubur, jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan beberapa pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Lalu keduanya bertanya, siapakah Rabbimu? Si mayat menjawab, Rabbiku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau adalah utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membeberkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga, maka datangkanlah kepadanya bau dan wangi surga, dan luaskanlah baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datangkanlah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Maka ruh itu berkata, wahai Rabbiku, tegakkanlah hari kiamat sehingga aku akan kembali kepada keluarga dan hartaku. Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia. Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukkan keduanya. Malaikat itu bertanya, siapakah Tuhanmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apakah agamamu? Dia menjawab, aduh, aku juga tidak tahu. Kedua malaikat itu juga bertanya lagi, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu? Lalu dia menjawab, aku tidak tahu. Lalu penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hamparan dari neraka dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya berhempitan. Dan datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka itu berkata Rabbiku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Dikutip dari Sahihul Jami nomor 1672. Dari hadis yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kubur berlaku untuk umum, baik orang mukmin maupun orang kafir. Semoga kisah ini dapat mengingatkan kita semua tentang kematian,
share video ini kepada siapapun yang Anda sayangi. Semoga kebaikan yang Anda lakukan akan dicatat sebagai sebuah pahala di sisi Allah dan kelak akan digantikan dengan surga yang begitu indah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.